الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد. Pengurus Masjid Al-Firdaus beserta seluruh jamaah yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata seorang pakar, ingin membangun sebuah peradaban dalam satu negara, maka harus dibangun 3 indikator, 3 pilar di dalamnya. Yang pertama itu yang harus dibangun adalah kepercayaan diri seorang wanita, dan wanita di sana adalah ibu. Harus dimunculkan peran seorang perempuan. Makanya hadis mengatakan, riwayat Ad-Dailami, al-mar'atu ibadul bilad, bahwa seorang wanita itu imadul bilad, memimpin dalam sebuah negara, tapi bukan presiden negara yang di situ tuh sebuah rumah tangga, bukan sebuah negara besar. Bertentangan dalam Islam kalau satu negara itu dipimpin oleh perempuan, maka tak cocok Puan Maharani jadi presiden. Tidak pantas dan tidak cocok. Jadi anggota ketua DPR aja bermasalah. Dia suka matikan mic kan? Bukan 1-2 mic yang dimatikan, itu baru dia jadi ketua DPR. Nanti kalau jadi presiden banyak mulut rakyat yang dimatikan dia nanti itu. Tak boleh bicara. Maka tak layak perempuan jadi presiden tuh. Yang lain aja, Anies bisa lah. In saluhat saluhal bilad, kalau wanita itu baik, maka sebuah negaranya akan baik. Wa iza fasadat fasadal bilad, kalau rusak wanitanya maka rusaklah sebuah negara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dimunculkan peran perempuan harus ada, terutama peran seorang ibu. Ini sekarang nih dihancurkan, dilemahkan. Jadi ibu muncul emansipasi wanita, ibu harus ikut di luar bersama suami, ikut bekerja. Jadi peran ibu terhadap anak itu hilang. Padahal kalau kita mau memperhatikan sejarah, Nabi Ismail itu dibesarkan oleh ibunya, sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim itu berdakwah hampir seluruh jazirah Arab, didatangi oleh Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid. Dengan siapa Nabi Ismail itu tinggal? Dengan ibunya Siti Hajar. Nama Ismail diabadikan dalam Al-Quran sebagai anak soleh terfavorit. Peran siapa? Peran seorang ibu. Di zaman sekarang mak ini saking sibuknya berbisnis, saking sibuknya bekerja, anak itu belum cukup umur lagi udah disekolahkan. Ajab anak itu disekolahkan masih umur 2 tahun setengah, masih memang harus belajar tapi tidak ada pemaksaan, harus di rumah, bukan seperti belajarnya bermain kira-kira. Ini tidak, kalau udah masuk PAUD, masuk TK, di TK itu kan ada kurikulum, ada yang harus disampaikan. Apalagi anak itu ada habis TK masuk pula lagi sekolah tahfiznya. Jadi dari jam 7 dia masuk, jam 2, jam 3 baru pulang sekolah. Itu tidak boleh tuh. Kenapa? Karena dia tersistem merasa keberatan seorang. Ada sekolah yang membuat seperti itu. Tidak boleh dipaksa. Umur TK layak 6 tahun, ini 4 tahun dah TK kan, menderita anak. Jadi tak boleh dipaksa. Jadi orang tua sekarang sambil nitip
anak pergi kerja titipnya anak pulang baru dijemputnya kan hilang memang itu baji itu faktanya hilang kasih sayang yang lebih padahal tempat bermain anak kata peneliti itulah badan orang tua tubuh orang tua tempat mereka melompat memanjat bercengkrama dengan orang tua maka peran perempuan itu dihilangkan zaman sekarang nih. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua kata para pakar ingin menghidupkan peradabannya harus mengangkat pendidikan lewat apa? Lewat guru, muliakan guru. Kini kan guru ketakutan aja diatur oleh HAM, dipegang sedikit telinga anak tuh kan tak bisa kan. Beda macam guru dulu. Dulu di rumah guru ngaji ada rotan. Di sekolah ada apa namanya itu arol tuh. Kini jangan. Kita pun sayang dengan anak salah disentuh aja anak kita oleh guru sedikit mengamuk. Padahal tak mungkin anak tu disentuh tanpa sesuatu. Tengok kayak para orang dulu tuh. Saya kalau kena jewer pulang takut mengadu ke rumah bertambah. Aturan cuma dapat jewer dari guru karena mengadu kena tempeleng ayah. Pasti kau punya salah kan gitu kan. Ini kita pun sekarang salah sayang tuh juga. Peran guru tuh dilemahkan sekarang. Padahal kalau kita baca sebahagian sejarah Jepang ketika mereka dibom Hiroshima Nagasaki itu maka pemimpinnya mengatakan berapa guru yang tinggal kan begitu kan. Nah, kenapa? Lewat pendidikan itulah sebuah negara akan bangkit. Lewat pendidikan itulah orang-orang akan perspektifnya lebih maju daripada orang lain. Lihatlah sebuah kota yang tingkat pendidikannya sangat tinggi itu akan mudah maju. Dan kita Bapak Ibu sekalian, ini fakta. Saya pribadi masuk desa keluar desa juga. Sekarang agama itu justru diamalkan di kota. Dulu agama di desa. Dulu kota tuh hancur-hancuran, narkoba, perzinaan, apa segala macam tuh di kota tuh dulu. Sekarang tidak, justru narkoba tuh di desa paling banyak. Orang lari ke desa. Kenapa begitu? Terkait dengan pendidikan tadi. Sarjana-sarjana yang di desa itu tak hidup dia di desa. Kemana dia pergi? Merantau dia ke kota. 10 sarjana di desa tuh 7-8 pergi tuh, tinggal 2 di desa tuh, tak maju desanya. Sarjana-sarjana yang pergi ke kota tuh membuat pendidikan apa segala macam, akhirnya hidup agama di kota, pendidikan di kota, tinggal desa. Ini faktanya sekarang yang terjadi. Maka kita orang-orang yang sudah berhasil di kota nih, perhatikan juga desa-desa kita, kebijakan-kebijakan yang bisa kita tuangkan di desa jangan tinggalkan. Itu penting. Yang ketiga, peradaban sebuah negara itu akan maju kalau elit seperti pemikir, para tokoh, para ulama itu dihormati, dimuliakan, tidak dihancurkan. Sekarang politikus Islam yang memang memperjuangkan Islam itu kan di bumi hanguskan, tak diberi hak bicara, tak diberi ruang. Ada aja salah, dicari sampai ke akar-akarnya. Kan itu fakta sekarang. Baru saja Pak Anies Baswedan ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ada yang melaporkan, ada seonggok lah kita bilang ya, seonggok orang yang mengadukan bahwa dia korupsi, dilaporkan ke KPK. Itu kan menghancurkan karakter tuh kan. Jadi dibuat sesuatu seolah-olah betul ada gerakan demo dan segala macam. Belum sah lagi kawan tuh menjadi baru berita-berita berkembang. Itu sekarang pembunuhan karakter. Itu terjadi sekarang. Fakta yang paling kuat, teroris itu kan selalu diidentikan dengan Islam.
Kan itu yang sekarang tuh. Asal ada satu tragedi, pelakunya muslim, belum tentu entah muslim entah tidak. Itu dibesar-besarkan tuh. Islam. Ada kalau koruptor muslim itu aja berita tuh diangkat sepanjang masa tuh. Siang malam pagi sore petang itu aja. Memang pembunuhan karakter tuh di zaman sekarang tuh seperti itu. Padahal kalau kita tengok Amerika tuh layak mereka menjadi teroris. Bagaimana saudara-saudara kita yang di Irak, yang Israel itu kan teroris besar tuh. Tapi aman-aman aja. Jadi HAM nih hanya cocok menurut mereka, tetapi apabila muslim di sana menjadi korban, ada mereka hadir? Tak ada. Jadi ini memang dan mereka mafhumul muhalafah lah, pemahaman sebaliknya, ingin menghancurkan negara lewat hancurkan peran perempuan, peran seorang ibu. Hancurkan peran guru-guru pendidikan, rendahkan guru, sepelekan guru. Sekarang guru hanya melepaskan tanggung jawab aja, dia tak bisa buat apa-apa berlebih. Kemudian tokoh-tokoh agamanya, ulama-ulama kita tuh tak bisa berbuat apa-apa. Nah, balik kita ke awal, hasil penelitian Bapak Ibu sekalian, gen cerdas, gen kromosom namanya. Itu warisan ibu. Jadi memang kalau ayahnya pintar, belum tentu anaknya pintar. Tapi kalau emaknya pintar, berpeluang anak itu pintar. Kenapa? Gen cerdas itu warisan ibu, bukan warisan ayah. Maka betul agama menyuruh mencari istri, cari yang kaya, cari yang cantik, cari yang cerdas. Memang diperintahkan. Mana tahu bapak-bapak punya anak laki-laki nak mencari menantu, tentukan pintar itu kan, selain ibunya pendidikannya juga itu penting. Cari calon menantu yang cerdas, cikal bakal cucu akan cerdas pula. Atau bapak ingin menikah lagi, ya contoh aja nih kan, maka carilah yang cerdas. Kalau ini ada kalau ceritanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, diawali dari rumah kita sendiri, dari wanita, dari orang tua yang ada di rumah. Anak saya umur 8 tahun hafal 4 juz Al-Qur'an, itu guru privatnya emaknya saja gitu. Jadi memang kalau layak bagi yang muda-muda nih, kalau dapat istri itu tak bekerja meninggalkan rumah, biarlah dia di rumah. Kerja di rumah itu lebih baik, lebih berkah untuk seorang istri kalau bisa di rumah. Banyak kasus belakangan ini istri terlalu sibuk di luar, akhirnya didatangkan asisten rumah tangga di rumah, didatangkan pula orang yang bukan mahram. Ini yang bermasalah nih, didatangkan yang agak muda, agak jelita pula dia kan. Itu kasus akhirnya. Sedangkan ipar saja kita datangkan ke rumah bermasalah, Pak. Maka kalau kita mau bawa keluarga ke rumah, apalagi rumah itu sempit, maka kalau yang dibutuhkan perempuan harus dari sebelah suami, entah adik suami, jangan dari sebelah laki-laki. Kalau mau datangkan laki-laki, harus dari sebelah perempuan. Kalaupun nanti di rumah dia mahram, dia ada di rumah. Karena kata seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa ra'aita al-hamwa ya Rasulullah?" Bagaimana tentang hamwa itu ipar ya Rasulullah? Nabi katakan, kalian kalau nak masukkan perempuan ke rumah hati-hati, bahaya tuh masukkan ke perempuan ke rumah. Jadi kata laki-laki dari golongan Ansor nih, bagaimana dengan al-hamwa ipar ya Rasulullah? Kata Nabi, al-hamu al-maut, ipar tu mati, kata Nabi. Kojam bahasanya, ipar tu mati, maksudnya banyak rumah tangga mati gara-gara beripar. Inilah abang ipar, adik ipar. Sinetron Indosiar paling sering kejadian seperti itu tuh.
Ibu-ibu di belakang itu paling paham betul. Maka kita harus perhatikan betul memasukkan orang ke dalam rumah kita. Balik tadi ke awal Bapak Ibu, poin terakhirnya jaga pendidikan terus di rumah tangga kita. Kemudian kita hormati, kita angkat para ulama tuh, kita angkat derajat mereka. Kemudian wanita tadi beri kedudukan layak untuk mereka, diistimewakan, dilebihkan peran wanita. Ini saja beberapa hal kata pakar yang membuat peradaban sebuah, kita katakanlah kota kecil Pekanbaru itu akan berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.